Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Sylvia Arianti. Kali ini kita akan membahas tentang zat adiktif. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Semoga channel ini berkembang dan bermanfaat nantinya. Pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian zat adiktif. Zat adiktif adalah zat aktif yang jika dikonsumsi oleh organisme hidup, maka dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan efek ketergantungan. Jenis zat adiktif ada 3. Yang pertama zat adiktif narkotika, 2 zat adiktif psikotropika, yang ketiga zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. Perbedaan antara narkotika dan psikotropika: narkotika merupakan zat yang bisa mengurangi rasa nyeri dan yang bisa menyebabkan pingsan atau kehilangan kesadaran, relaksasi otot, dan pengurangan atau penghapusan kepekaan. Sedangkan psikotropika merujuk pada zat kimia yang bekerja pada pikiran, memengaruhi sistem saraf pusat, mengakibatkan perubahan mental dan perilaku seseorang, dan gangguan cara berpikir. Contoh narkotika adalah tanaman papaver, opium, morfin, kokain, ganja atau marijuana, dan lain-lain. Sedangkan contoh psikotropika, sedatin, rohypnol, valium, amfetamin, metakualon, phenobarbital, sabu-sabu, ekstasi, dan lain-lain. Yang pertama kita bahas tentang narkotika. Jadi narkotika itu merupakan zat berbahaya yang tidak boleh digunakan tanpa pengawasan dokter. Penggunaan narkotika tanpa pengawasan dokter adalah melanggar hukum. Jadi dari segi pengertiannya, narkotika itu merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran seperti pingsan ya, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. 3 golongan narkotika berdasarkan potensi dalam menyebabkan ketergantungan. Yang pertama, narkotika golongan 1. Ini sangat berbahaya karena sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Tidak digunakan dalam pengobatan. Contohnya adalah heroin atau putau, kokain, dan ganja. Yang kedua, narkotika golongan 2 berpotensi tinggi dalam menyebabkan ketergantungan. Pilihan terakhir dalam pengobatan, misalnya morfin, petidin, dan metadon. Sedangkan yang ketiga adalah narkotika golongan 3 berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan, banyak digunakan dalam pengobatan. Contohnya kodein, buprenorfin, dan etilmorfina. Penggunaan narkotika ini sangat berbahaya bagi kesehatan, sehingga penyalahgunaan narkotika dapat merusak masa depan generasi muda. Maka hindarilah dan jauhi zat-zat yang terkait dengan narkotika. Yang kedua adalah psikotropika. Zat ini merupakan obat yang berkhasiat psikoaktif yang memengaruhi mental dan perilaku seseorang. Misalnya orang yang sulit tidur, bila meminum obat tidur golongan psikotropika dapat menyebabkan tidur yang nyenyak. Oleh sebab itu, penggunaan psikotropika harus sesuai dengan resep dokter. 4 golongan psikotropika berdasarkan potensi dalam menyebabkan ketergantungan. Yang pertama, psikotropika golongan 1 berpotensi sangat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan sebagai obat. Misalnya ekstasi atau MDMA, LSD, lysergic acid dithylamide, dan STP atau DOM. Yang kedua adalah psikotropika golongan 2 berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan dan sangat terbatas digunakan sebagai obat. Misalnya amfetamin, metamfetamin atau sabu, fenisiklidin, dan Ritalin. Psikotropika golongan 3 berpotensi sedang menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan sebagai obat. Misalnya pentobarbital dan flunitrazepam. Psikotropika golongan 4 berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan sangat luas digunakan sebagai obat, misalnya diazepam,
idobazam, fenobarbital, barbital, clorazepam, nitrazepam, atau pil koplo. 3. Zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. Selain narkotika dan psikotropika, terdapat zat atau obat lain yang berpengaruh terhadap kerja sistem saraf pusat jika disalahgunakan atau dikonsumsi dalam jumlah besar dan dapat menimbulkan dampak yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Misalnya alkohol, nikotin dalam tembakau, dan kafein yang ada dalam kopi serta teh. Zat adiktif ini menghasilkan suatu reaksi biologis pada tubuh tetapi tidak menghilangkan kesadaran penggunanya. Contoh zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika yaitu alkohol yang banyak digunakan, contohnya adalah etanol, C2H5OH. Zat ini dapat diperoleh secara alami melalui fermentasi glukosa dengan dragi Saccharomyces cerevisidae. Bila seseorang meminum minuman beralkohol, maka kandungan alkohol dalam darahnya akan tinggi, menyebabkan orang itu mabuk dan mengalami penurunan kesadaran. Metanol, contohnya spiritus, dapat menyebabkan memutuskan saraf mata bila terminum. Nikotin terdapat dalam daun tembakau. Daun tembakau ini biasanya digunakan sebagai bahan pembuatan rokok. Akibatnya, orang yang merokok dapat lebih tahan kantuk atau lebih aktif, tapi berbahaya bagi kesehatan karena dapat menyebabkan kanker tenggorokan dan kanker paru-paru. Kafein merupakan zat yang secara alami terdapat dalam kopi. Meskipun kafein merupakan zat psikoaktif, namun tidak ada larangan dalam penggunaannya asal jangan berlebihan. Beberapa zat adiktif narkotika beserta deskripsinya. 1. Ganja, nama lainnya marijuana yang mengandung zat aktif THC. Tanda-tanda penyalahgunaan ganja adalah gembira dan tertawa tanpa sebab, santai dan lemah, banyak bicara tetapi melantur, pengendalian diri menurun, menguap atau mengantuk tapi susah tidur, dan mata merah tidak tahan terhadap cahaya. Yang kedua, opium mengandung lebih dari 20-an senyawa alkaloid, diantaranya morfin, heroin, kodein. Opium diambil dari getah buah Papaver somniferum. Yang ketiga, kokain berasal dari tanaman koka. Kokain sering digunakan sebagai anestetik atau pembius. Kokain mempunyai efek stimulasi pada jaringan otak bagian sentral. Efek jangka pendek penggunaan kokain yaitu rasa percaya diri meningkat, banyak bicara, rasa lelah hilang, kebutuhan tidur berkurang, dan halusinasi, penglihatan serta perabaan. Efek jangka panjang yaitu kurang gizi, anemia, kerusakan pada hidung, dan gangguan jiwa. 4. Sedatif hipnotika dikenal dengan sebutan pil BK dan Magadon. Pada dosis kecil, jenis aktif ini dapat menenangkan, sedangkan dalam dosis besar akan menidurkan. Beberapa zat adiktif atau psikotropika beserta deskripsinya. 1. LSD atau lysergic acid diethylamide. LSD merupakan zat psikotropika dari golongan psikodelik yang dapat menimbulkan halusinasi. Zat ini biasanya digunakan untuk membantu pengobatan gangguan jiwa orang-orang yang sakit ingatan. Zat ini bekerja dengan cara membuat otot-otot yang semula tegang menjadi rileks, tapi dapat menimbulkan halusinasi, yaitu persepsi semu mengenai suatu benda yang sebenarnya tidak ada. Yang kedua, penggunaan ekstasi atau metilen dioksimetamfetamin atau MDMA dan sabu atau metamfetamin dalam jangka pendek dapat menyebabkan terjaga atau tidak tidur, rasa riang, perasaan melambung, rasa nyaman, dan meningkatkan keakraban. Namun setelah itu akan timbul rasa tidak enak, murung, nafsu makan hilang, berkeringat, rasa haus, badan gemetar, jantung berdebar, dan tekanan darah meningkat. Dalam jangka panjang dapat menyebabkan kurang gizi, anemia, penyakit jantung, gangguan jiwa atau psikotik, dan pembuluh darah di otak dapat pecah sehingga mengalami stroke atau gagal jantung yang mengakibatkan kematian. Yang ketiga, setelah menggunakan obat Nipam atau nitrazepam dalam dosis tertentu, seseorang akan merasa tenang dan otot-otot mengendur. Jika dosis penggunaannya tinggi, maka dapat menyebabkan gangguan bicara, gangguan persepsi, dan jalan sempoyongan. Jika dosis lebih tinggi lagi, akan dapat menyebabkan penghambatan pada pernapasan, koma, dan kematian. Pengaruh zat adiktif dan psikotropika terhadap candu.
Orang yang telah kecanduan dengan zat adiktif dan psikotropika pada awalnya akan merasa tenang, nyaman, dan damai. Namun lama-kelamaan orang tersebut akan kecanduan dan mendapatkan efek negatif akibat kecanduannya, bahkan ada yang sampai mengalami kematian. Ciri-ciri fisik ketergantungan zat adiktif dan psikotropika secara umum yaitu kehilangan nafsu makan, jalannya lambat, ruyung-ruyung, dan sering menabrak sesuatu, koordinasi gerakan kacau atau sering menjatuhkan benda yang dipegang, tangan gemetar, selalu basah dan berkeringat, ada bekas tusukan jarum di tangan atau di kaki, sering mual, muntah atau berkeringat secara berlebihan, kepribadian atau sikap berubah secara drastis, gelisah dan ketakutan berlebihan. Pengaruh penggunaan zat adiktif dan psikotropika pada diri sendiri, rusaknya sel saraf, menimbulkan ketergantungan, perubahan perilaku, menimbulkan penyakit jantung, radang lambung, dan hati, serta berisiko mengidap HIV pada dosis tidak tepat menyebabkan kematian. Pada kehidupan sosial, adanya perkelahian memicu untuk melakukan kejahatan, contohnya pencurian, pemerkosaan, resiko kecelakaan, dan timbulnya masalah keluarga yang mengganggu ketertiban umum. Upaya pencegahan diri dari bahaya narkoba: 1. Dekat dengan Tuhan. 2. Mengenal dan menilai diri sendiri. 3. Meningkatkan harga diri. 4. Meningkatkan rasa percaya diri. 5. Memilih pergaulan yang baik dan terampil menolak tawaran narkoba. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Semoga video ini berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.